Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tapi segera, Luo Zihong menahan kegembiraannya. Dia menginstruksikan, bagaimanapun, pihak lain adalah reinkarnasi dari master penonton. Dalam kehidupan sebelumnya, dia mengguncang langit berbintang dan semua lingkaran. Ini sangat berbahaya. Tiga lainnya mengangguk. Mereka semua telah mengetahui bahwa Luo Zihong telah dikalahkan oleh Sui sebelumnya, dan satu lengannya dipotong. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk bergabung. Dengan Meng Changyun dan Wen Bei, dua rekan Taois, kami memiliki 6 raja kerajaan di pihak kami. Di bawah serangan mendadak, kami dapat memastikan segalanya. Qian Chuan terbang cepat. Sejak kamu memulai, kamu akan bertarung sampai mati. Jika kamu tidak meninggalkan jejak, aku tidak percaya, dan kamu tidak akan bisa mendapatkan reinkarnasi lagi. Yan Feng adalah pembunuh. Ketika mereka berbicara, mereka semakin dekat ke danau lava. Dia masih memancing, saya pikir dia terlihat seperti ikan besar, dan dia akan dibantai oleh kita nanti. Wang Mi tidak bisa menahan tawa lagi. Di mata mereka, Sui sedang duduk sendirian di danau lava, memunggungi mereka, seperti domba yang akan disembelih. Saat ini, mereka semua sudah siap dan siap untuk berangkat. Sebuah tombak emas muncul di tangan Qian Chuan. Wang Mi diam-diam mengepalkan pedang Dao di tangannya. Harta paling istimewa dari Yan Feng adalah cambuk perunggu panjang, yang dibagi menjadi 9 bagian, setiap bagian ditutupi dengan pola misterius dewa dan setan. Luo Zihong diam-diam menarik busur tulang besar di tangannya. Tepat ketika mereka akan mulai, Sui, yang sedang duduk di kursi rotan di kejauhan, tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Kata-kata ringan dan berkibar, sangat mendadak dalam suasana yang tenang ini. Luo Zihong dan yang lainnya semua tercengang, dan ketika mereka lengah, mereka hampir melakukannya. Melihat Sui meletakkan pancing emas di tangannya, bangkit, menyingkirkan kursi rotan dan keranjang ikan, lalu berbalik. "Itu dia," Sui berkata sambil tersenyum. Adegan yang tidak biasa ini membuat Luo Zihong dan yang lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. "Anda mengharapkan kami datang?" Luo Zihong mau tak mau berkata. Sui tersenyum dan berkata, "Saya mengundang Anda semua atas inisiatif saya sendiri." "Semuanya? Apa yang terjadi di sini?" "Tidak mengerti?" Sui mengangkat slip psikis emas di tangannya dan melambaikannya. Dalam sekejap, Luo Zihong dan yang lainnya berdegup kencang, mereka mengerti, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Brengsek! Kali ini, mereka dipimpin oleh hidung. Tercela. Wang Mi mengutuk. Wajah Yan Feng muram. "Jadi, Meng Changyun dan Wen Bei sudah mati?" Qian Chuan bergumam, wajahnya berubah. Fakta ini seperti ditampar dengan getah, membuat mereka semua kaget dan marah. "Jangan panik. Saya mengajak kalian semua untuk datang ke sini, hanya untuk bertarung dengan cara yang bermartabat." Sui berkata sambil tersenyum, "Tapi sama sekali tidak ada rencana untuk memasang jebakan dan membunuhmu. Sebenarnya, aku bahkan tidak repot-repot melakukannya." "Benarkah?" Mata Luo Zihong berkedip. "Kamu tidak bercanda, kamu semua pasti tahu seperti apa aku di kehidupanku sebelumnya. Bahkan bajingan penjahit tua pun tidak berani memfitnah karakterku." Sui berkata dengan acuh tak acuh, "Terlebih lagi, jika kamu benar-benar ingin memukulmu, kamu tidak perlu menunjukkan jejak sama sekali, cukup siapkan formasi terlarang di sini, dan gunakan beberapa cara untuk menyembunyikan langit dan menyeberangi laut, yang cukup untuk menangkap kalian semua dalam satu sapuan." Berbicara, dia menunjuk ke area terdekat dan berkata, "Di dunia ini, hanya ada formasi terlarang yang disebut arai terbalik Senkong. Tujuan dari formasi ini sangat sederhana, hanya untuk mencegah semua orang mundur tanpa pertempuran." Luo Zihong dan yang lainnya saling memandang. Sui sangat tenang. Ini membuat mereka lebih waspada dan gugup. Melihat ini, Sui tidak tahan untuk tidak menghela nafas, dan berkata dengan serius, "Semuanya, santai. Alasan mengapa saya mengatakan begitu banyak adalah karena saya benar-benar ingin bertarung dengan Anda, sehingga hasilnya akan dibagi. Serta hidup dan mati." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Kalahkan aku,
Rahasia reinkarnasi adalah milikmu, dan kamu juga bisa membalaskan dendam sektemu sendiri, mengapa tidak melakukannya? Meng Changyun, yang bersembunyi di kegelapan, hampir tercengang. Bagaimana dia melihat dan merasakan, Master mencoba membujuk pihak lain untuk melakukan sesuatu. Selain itu, dia tulus dan tidak menyembunyikan apapun. Ini, sikap dan pikiran macam apa? Luo Zihong terdiam beberapa saat, lalu berkata, semuanya. Kita tidak punya pilihan, jika kita tidak berusaha sekuat tenaga, saya khawatir kita tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Sekali lagi, begitulah. Omong-omong, dia menarik napas dalam-dalam, matanya tajam dan mengintimidasi, mengapa kamu tidak mencobanya? Suara itu mengguncang langit, mematikan. Qian Chuan, Yan Feng, dan Wang Mi saling berpandangan, semua mengangguk, niat membunuh melekat di antara alis mereka benar-benar tenang, dan semangat juang mereka membara. Di kejauhan, Su Yi merasa lega, menepuk tangannya dan memuji, Tuan, begitulah adanya. Pujian seperti ini membuat Luo Zihong dan yang lainnya merasa canggung. Persetan, lakukan. Luo Zihong menggertakkan giginya dengan keras, mendesis dengan keras. Dia segera membengkokkan busur dan anak panahnya, menembakkan anak panah perak. Boom! Suara jalan meraung, dan dunia bergetar. Panah ilahi perak menembus langit, seperti pelangi ilahi yang tak tertandingi, menembak ke arah Su Yi. Hampir pada saat yang bersamaan, Wang Mi, Qian Chuan, dan Yan Feng semuanya menyerang dengan berani, mengungguli Su Yi dari 3 arah. Dalam perjalanan ke sini, mereka telah menegosiasikan tindakan balasan, dan mereka bekerja sama dengan sempurna ketika perang dimulai. Bunuh! Potong! Qian Chuan berteriak keras, dan tombak emas di tangannya menebas dengan ganas, memicu guntur emas di langit, kekuatan hukum meraung, dan aura kehancuran mencengangkan. Pop! Yan Feng melambaikan cambuk perunggu di tangannya, dan pukulan yang mendominasi menghancurkan kekosongan di depannya, dan hukum yang tak terhitung jumlahnya meledak, mendominasi dan ganas. Seberapa kaya pengalaman bertarung 3 raja kerajaan, satu tembakan adalah pukulan yang menggelegar. Namun, yang tercepat adalah panah perak yang ditembakkan oleh Luo Zihong, yang langsung mengunci Su Yi. Bahkan jika panah ini diblokir, pasti akan dikelilingi oleh 3 raja lainnya. Dan semua ini terjadi dalam sekejap. Mata Su Yi berbinar. Kekuatan yang ditunjukkan oleh 4 raja kerajaan pada saat ini benar-benar menyulut semangat juang di dalam hatinya. Dentang! Tiba-tiba, lintasan panah ilahi perak bergeser dan melewati telinga Su Yi. Ini seperti banyak uang. Pada waktu yang hampir bersamaan, pergelangan tangan Su Yi bergetar, dan Sancun Tianxin mengangkat tirai pedang melingkar yang menutupi langit dan mendorongnya secara horizontal ke depan. Energi pedang Wang Mi, tombak emas Qian Chuan, dan cambuk perunggu Yan Feng, semuanya menabrak tirai pedang. Boom! Kekosongan itu kacau, dan pancaran sinar ilahi memercik. Tirai pedang bundar tiba-tiba meledak dan terkoyak. Memanfaatkan kesempatan ini, Su Yi melompat keluar dari pengepungan, pedangnya menajam seperti kilat, dan menyerang Wang Mi terdekat. Wang Mi mengayunkan pedangnya dengan keras. Blokir! Dalam suara ledakan, sosok Wang Mi terguncang ke belakang, dan wajahnya tiba-tiba berubah, sungguh kekuatan yang mengerikan. Bunuh! Qian Chuan dan Yan Feng datang dari kedua sisi dengan momentum yang mengerikan. Hampir pada saat yang sama, Luo Zihong di kejauhan menembakkan panah lagi. Boom! Langit berguncang dan kehampaan runtuh. Perang pecah, dan keempat raja kerajaan berusaha sekuat tenaga untuk mengepung mereka dengan cara yang kuat, yang satu lebih ganas dari yang lain. Hanya setelah pertempuran, dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang yang berada di ranah ekstrim kaisar. Dalam pertempuran ini, semangat juang Su Yi benar-benar terbangun, semangat juangnya membara, dan hatinya menangis. Sebelumnya, dia menelan ikan mas naga Taiyin selama lebih dari 10 hari, dan mengumpulkan kekuatan Dao yang besar dan kuat di tubuhnya. Pada saat ini, saat pertempuran berlangsung, akumulasi kekuatan di dalam tubuhnya adalah juga terus-menerus dilebur dan diubah menjadi bagian dari Taoisme Su Yi sendiri. Sampai jumpa. Seluruh orang seperti Tungku di masa-masa sulit,
seolah-olah akan membakar dunia. Di tangannya, kekuatan Sancun Tianxin juga meroket, menyimpulkan semua jenis warisan kendo yang misterius dan tak terduga. Terkadang seperti pita yang menembus langit, dan cahayanya cemerlang. Terkadang, dari kejauhan, Su Yizi tampak seperti dewa pedang yang berayun selama 9 hari. Melihat perubahan dalam kekuatan bertarung Su Yi, Luo Zihong dan yang lainnya ngeri, semuanya menunjukkan ekspresi yang sulit dipercaya. Mereka mengharapkan reinkarnasi penonton menjadi kuat. Saya tidak menyangka akan begitu kejam. Hanya 10 jari. Serangan dari 4 raja kerajaan mereka sepenuhnya diblokir oleh Su Yi. Tren pengepungan telah menjadi kompetisi dan pertarungan yang seimbang. 20 film. Qian Chuan, Yan Feng, dan Wang Mi telah sepenuhnya ditekan dan berada dalam situasi berbahaya. Panah ilahi yang ditembakkan oleh Luo Zihong tidak lagi sulit untuk mengancam dan menahan Su Yi. Dan setelah 30 film, boom! Tombak emas Qian Chuan hancur berkeping-keping, dan energi pedangnya yang tak tertandingi menyapu dirinya, membunuhnya secara keseluruhan, menghancurkan tubuh dan jiwa. Berikutnya, teriakan teror terdengar, dan sosok Wang Mi terbelah dua oleh pedang yang seterang matahari. Pedang di tangannya hancur dengan rengekan. Terlalu cepat. Hampir pada saat yang bersamaan, Qian Chuan dan Wang Mi, dua raja kerajaan pada tahap awal kehidupan yang sama, dipenggal di tempat. Adegan itu membuat Meng Changyun, yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan, tertegun dan tercekik. Pada saat inilah dia juga sangat menyadari betapa beruntungnya dia bisa menyelamatkan nyawanya dari Su Yi. Pergi! Mata Luo Zihong terbelah, mendesis keras. Dia tidak perlu mengingatkannya sama sekali. Yan Feng sangat terkejut hingga hatinya terbelah, dan ketika Qian Chuan dan keduanya terbunuh, dia memindahkan kekosongan dan mengungsi dari lapangan. Tapi sosoknya masih setengah jalan, dan Su Yi menebas dengan pedang, seperti angin dan hujan ke segala arah, dan menghancurkannya. Boom! Kekosongan pecah. Yan Feng, yang telah berkultivasi di tahap tengah kehidupan yang sama, mengubah tubuhnya menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Kekosongan yang runtuh diwarnai dengan darah merah. Simpan saya. Yang aneh adalah setelah Yan Feng meninggal, teriakan minta tolong yang dia buat sebelum kematiannya terdengar di langit dan bumi. Menyeramkan. Lari. Luo Zihong berbalik dan melarikan diri, tidak lagi berani ragu. Dia telah berdiri di tepi medan perang, dan pada saat ini, ketika melarikan diri, dia telah kehabisan semua kartunya. Hanya sebentar. Boom! Luo Zihong menabrak dinding luar angkasa. Dinding ruang ini hancur. Kemudian Luo Zihong menyadari bahwa Su Yi tidak berbohong sebelumnya. Ada ruang terlarang antara langit dan bumi di dekatnya untuk mencegah mereka melarikan diri. Aktif! Luo Zihong mengambil busur tulang putih besar dan menghancurkannya lurus ke depan. Boom! Ledakan! Ledakan! Dia melewati, satu demi satu, dinding ruang meledak, dan dia tak tertandingi. Tapi Meng Changyun tidak tahan melihatnya, dan wajahnya penuh belas kasihan dan simpati. Dia ingat apa yang baru saja terjadi padanya. Benar saja, dalam hitungan detik, Luo Zihong, yang telah dihancurkan sepanjang jalan, muncul kembali di tepi danau lava. Ini. Luo Zihong sangat terkejut hingga matanya hampir jatuh. Balikkan yin dan yang, balikkan kekacauan. Dia mengerti. Sayangnya, ini adalah langkah yang lebih lambat untuk dipahami. Ketika sosoknya muncul, ki pedang sudah mendekat. Klik. Lengkungan tulang patah. Pedang itu tak terkalahkan, dan Luo Zihong juga dipenggal di tempat. Pada titik ini, keempat raja kerajaan telah binasa. Jika kamu terus berjuang lebih lama lagi, aku tidak akan membunuhku secepat ini. Di kejauhan, Su Yi berbisik dan menggelengkan kepalanya sedikit. Selamat kepada Master Su atas kemenangannya dan pemusnahan musuh. Di kejauhan, Meng Changyun bergegas mendekat dan menyerahkannya kepada Hershey. Kejutan dan kekaguman di wajahnya tidak menyamar. Sebelumnya, mungkin akan lebih menarik jika Anda bekerja dengan mereka. Ujar Su Yi. Meng Changyun membeku di mana-mana dan merasa kosong di hatinya. Ketika dia bersembunyi di kegelapan sebelumnya, dia memang memiliki pemikiran seperti itu.
tetapi dia dengan cepat terbunuh di dalam hatinya, dan dia tidak berani memikirkannya. Tuan Su, Xiao Lao. Meng Changyun membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Sui melambaikan tangannya untuk berhenti, dan memerintahkan, pergi dan kemasi barang rampasan. Dia menyingkirkan jantung 3 incinya, datang ke danau lava, dan mulai bermeditasi. Pertempuran ini tidak sengit, tetapi penindasan dan kekerasan dalam pertempuran telah membuat basis kultivasinya menunjukkan tanda-tanda transformasi. Saat ini, yang paling dibutuhkan adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih memajukan transformasi ini. Tidak jauh, Meng Changyun dengan cepat mulai mengumpulkan jarahan. Saya tidak tahu, saya khawatir saya secara tidak sadar akan menganggap Meng Changyun, Raja Kerajaan, sebagai pelayan setia yang melayani Sui. Hah? Tiba-tiba, Meng Changyun memperhatikan bahwa slip emas psikis bersinar, dan tulisan tangan dari Mo Rongsan muncul. Semuanya, bagaimana pertempurannya? Apakah Anda berhasil? Meng Changyun menghela nafas dalam hati, apakah ini orang yang bodoh? Dia menatap Sui yang berkultivasi di kejauhan, dan pada akhirnya tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bisa dengan ramah mengingatkan Mo Rongsan untuk tidak datang. Saya tidak akan pernah memberitahu Anda apa yang baru saja terjadi. Jangan melakukan apapun dan jangan membuat kesalahan. Kenapa tidak ada yang berbicara? Bukankah, kau ingin menelan rahasia reinkarnasi? Saudara Luo? Dalam slip psikis, berita tentang Mo Rongsan muncul dari waktu ke waktu. Meng Changyun bergumam pada dirinya sendiri. Dunia yang gelap dan sunyi. Gunung Morong berdiri di depan kuil kuno. Kuil sudah runtuh, dan ilalang menyebar. Pasti ada yang salah? Mo Rongsan tampak tidak yakin. Dia curiga bahwa Luo Zihong dan yang lainnya telah menderita, atau mereka telah berhasil dan membagi rahasia reinkarnasi dan meninggalkan diri mereka sendiri. Yang mana? Mo Rongsan tidak yakin. Tapi pada akhirnya, dia menggertakkan giginya, berbalik dan datang ke kuil. Senior, saya ingin mengambil rahasia yang menghancurkan dunia sebagai imbalan atas persetujuan Anda. Mo Rongsan menundukkan kepala dan tampak serius dan saleh. Rahasia? Oh, menurutmu aku akan tertarik dengan ini? Di kuil, suara acuh tak acuh keluar. Mo Rongsan berkata, rahasia ini terkait dengan reinkarnasi. Di kuil, ada getaran keras dan raungan, seolah-olah semacam kekuatan penyegel telah dibuka. Aura menakutkan dan menakutkan terpancar dari kuil. Setelah itu, sesosok tubuh berjalan keluar dari gerbang kuil. Sepasang mata yang dalam dan acuh tak acuh, dipenuhi dengan atmosfer waktu yang berat. Saat dia berjalan keluar dari gerbang kuil, langit dan bumi tiba-tiba meraung, dan sepotong kekuatan aturan Zhou Tian muncul. Mo Rongsan terengah-engah di udara dingin, gemetar baik secara fisik maupun mental. Pria berbaju putih itu membuat gerakannya, memberinya perasaan tertekan yang hampir mencekik, seperti menyaksikan dewa sejati datang ke dunia. Saya tidak mencoba keluar, saya hanya berjalan-jalan di sekitar lingkungan tanpa halangan. Pria berbaju putih itu menatap ke langit, dan menjentikkan lengan bajunya. Tiba-tiba, dunia yang awalnya bergejolak dan menderu diam-diam kembali ke keheningan, dan kekuatan aturan Zhou Tian yang muncul juga menghilang. Dalam sekejap mata, dunia dapat diubah, dan dunia telah berubah. Mo Rongsan dan raja kerajaan lainnya ada, dan mereka tidak bisa tidak merasa tercengang. Apakah ini kekuatan mereka yang mengikuti sila? Air di dunia bintang Xuan Huang ini terlalu dalam. Ketika mereka datang ke sini, raja-raja kerajaan ini semua menganggap alam bintang Xuan Huang sebagai tanah tua yang hancur, dan mereka sepenuhnya membenci para biksu di alam ini, dan menganggap mereka sebagai penduduk asli. Tapi sekarang, Mo Rongsan menyadari bahwa latar belakang alam bintang Xuan Huang ini jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan raja kerajaan mereka. Harap diperhatikan bahwa ini hanya area terluar dari area terlarang meteor abadi. Apa yang saya lihat di depan saya hanyalah salah satu dari 10 sila. Tapi kekuatan semacam itu sangat kuat sehingga tidak dapat diprediksi. Reinkarnasi, datang dan dengarkan. Pria berbaju putih itu memandang Mo Rongsan. Mo Rongsan tidak berani mengabaikan, dan segera menceritakan segalanya tentang Sui. Setelah mendengarkan,
Warna aneh muncul di mata pria berbaju putih, seperti nyala api, melonjak di kedalaman pupilnya. Kesempatan yang ditunggu-tunggu ini, apakah benar-benar datang? Suara pelan terdengar, dan trans muncul di wajah acuh tak acuh pria berbaju putih itu. Hati Morongsan bergetar, apa peluangnya? Apakah itu berarti bagi orang yang memegang cincin ini, kemunculan orang yang bertanggung jawab atas misteri reinkarnasi juga berarti telah terjadi perubahan? Di mana pria itu sekarang? Pria berbaju putih itu bertanya. Tanah sampah 1000 aliran. Morongsan menjawab dengan cepat. Pria berbaju putih mendengus, menjentikkan jarinya, dan berkata perlahan, jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Dalam hidupku, aku benci orang yang tidak jujur. Yang paling, Morongsan menegang. Sebelum dia bisa berbicara, pria berbaju putih itu meraih bahunya dan maju selangkah. Boom! Kekosongan bergetar, dan ruang itu sepertinya dihancurkan dengan satu langkah. Sosok pria berbaju putih dan Morongsan menghilang begitu saja. Di tepi danau lava, Suyi masih bermeditasi. Meng Changyun telah mengumpulkan semua rampasan. Setelah inventarisnya, pesanan Xuan Huang sebanyak 32 potong. Selain itu, ada banyak ramuan obat tingkat dunia lainnya, harta rahasia, bahan ilahi, dan teknik rahasia, yang semuanya dapat ditumpuk menjadi bukit. Hanya sumber daya budidaya ini, jika dibawa ke Ling Baolu, mereka dapat ditukar dengan puluhan ribu urat spiritual astral. Meng Changyun menelan ludahnya dan matanya merah. Ling Baolu, diakui sebagai perusahaan bisnis No. 1 di kedalaman langit berbintang, dengan latar belakang yang misterius, bahkan raksasa langit berbintang itu suka berbisnis dengan Ling Baolu. Alasannya sangat sederhana, terlalu banyak harta di gedung Ling Bao. Sumber daya budidaya yang dibutuhkan oleh beberapa pasukan top hanya dapat ditukar dari Ling Baolu. Yang disebut Astral Spirit Vessel lahir di asal Astral Dao, juga dikenal sebagai Dao Boundary Crystal. Ini adalah sumber daya yang diperlukan untuk kultivasi di ranah alam. Objek ilahi ini jauh dari sebanding dengan harta biasa dan materi ilahi. Sabuk emas pembunuhan dan pembakaran, perbaikan jembatan dan jalan, dan tidak ada mayat. Memang benar bahwa orang tidak kaya tanpa rejeki nomplok, dan kuda tidak subur tanpa rumput malam. Meng Changyun menghela nafas dalam hati. Dan ketika dia memikirkan hartanya sendiri, yang telah dengan patuh diberikan kepada Suyi, Meng Changyun tiba-tiba kehilangan mood untuk menghela nafas. Pada akhirnya, saya juga korban. Boom! Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar di kejauhan, dan angkasa meledak. Tubuh Meng Changyun menegang, dan tiba-tiba dia mendongak. Suyi yang sedang bermeditasi dengan tenang membuka matanya. Di kejauhan, dua sosok muncul entah dari mana. Itu adalah pria berbaju putih, dan Morongsan. Ibu! Meng Changyun sekilas mengenali Morongsan, dan mau tak mau terkejut, orang ini datang begitu cepat. Suyi memandang pria berbaju putih itu. Orang ini kuat. Meng Changyun, kamu yang lama tidak mati. Bagaimana dengan yang lain? Morongsan juga melihat Meng Changyun, dan tidak bisa tidak terkejut. Pria berbaju putih itu sedikit mengernyit dan menepuknya. Pop! Morongsan ditampar, tubuhnya terbang keluar dengan keras, dan jatuh ke tanah di kejauhan. Tidak ada penglihatan. Pria berbaju putih itu acuh tak acuh. Kulit Morongsan berubah, dia diam, dan dia tidak berani berbicara lagi. Ini. Meng Changyun ngeri dan rambutnya berdiri. Pria berbaju putih itu seperti dewa, dan setiap gerakan menunjukkan kekuatan tertinggi. Surga dan bumi menyesakkan dan sunyi. Mata pria berbaju putih itu dalam dan tenang, dipenuhi dengan napas waktu yang berat. Dia melirik Meng Changyun, yang sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya hampir lumpuh. Dia juga raja kerajaan, tetapi menghadapi pria berbaju putih itu, dia merasa sekecil semut. Untungnya, hanya dalam sekejap, pria berbaju putih itu mengalihkan pandangannya ke Suyi di sisi danau lava. Pada saat ini, Suyi juga merasakan gelombang tekanan. Suyi mengangkat alisnya sedikit, orang ini sangat arogan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.
Terima kasih.